Feng Shui itu adalah suatu matematika untuk mencari tahu ya kelemahan kita, kekurangan kita, dan menyiasatinya agar kita dapat berpikir, bersikap, dan bersepak terjang yang baik sehingga keberuntungan akan berpihak. Kita masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang ada pintu lagi nih, langsung masuk ke dalam. Masuk ke ruang tengah. Betul, ke ruang tamu. Berarti dia mengalahkan pintu utama sehingga pengeluarannya akan menjadi lebih besar daripada pemasukan. Nah sekarang masalahnya pintu samping itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pintu utama. Kalau pintu samping itu lebih besar, tentu akhirnya terjadi pemborosan. Ya, nggak boleh karena pintu utama harus yang paling besar. Bukanya dia nggak bilang nih, bukanya itu swing keluar, apa swing ke dalam, atau sliding. Pintu, apalagi kalau dia besar, terus dia sliding di samping rumah, itu mengindikasikan keuangan kita lemah, dan kalau dia ada di tengah rumah, itu berarti pencernaan kita juga ikut lemah. Selamat datang di Feng Shui untuk sahabat semua dimanapun berada. Dan malam hari ini 17 Desember 2021, mudah-mudahan kabar Anda semuanya sehat. Sudah tersambung bersama saya juga pada malam hari ini ada Pakan. Selamat malam Pakan. Selamat malam Juragan Hagya. Sehat dong kabarnya. Selalu, always. Malu oke. Tapi ada yang akan lebih top lagi. Apa nih Pakan? Sekarang kan kalau tadi Anda berkata tanggal 17 bulan Desember, tak? Iya. Iya. Berdasarkan kalender Imlek tanggal 14 malam Cap Go, malam tanggal 15. Dan sebentar lagi nih tanggal 21 22. Jangan lupa Ada apa tuh? kita harus makan onde-onde, wedang ronde. Di tanggal 21 22 lah ya. 21, 22 mestinya sih tanggal 22 Desember gitu ya. Nah, untuk itu saya juga mau mengucapkan karena nanti kita ketemu lagi kan tanggal 24. ya, oh iya, pas malam Natal. Iya, jadi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat merayakan kemeriahan Festival Tungce ya. Bahwa musim dingin itu sudah sampai dan sekarang posisinya festival titik balik nih, matahari musim dingin. Jadi kalau tadinya itu dingin yang sudah terlalu dingin, sekarang sudah ada kecerahan lagi, ada kegairahan lagi dari sang mentari yang membenderangkan pikiran dan menyejukkan perasaan kita semua gitu ya. Jadi itu maknanya perayaan festival onde gitu ya. Nah jadi tahu nggak sih kalau festival onde itu? Ini saya buka ada festival Dongzi, berarti nggak saya ngejanya. Betul ya. Makanya Tangyuan itu wedang ronde gitu. Jadi berapakah usia Anda? Nah pada saat itu sudah dianggap tambah 1 tuh. Ya berdasarkan kalender Imlek ya. Jadi kalau sekarang berdasarkan Imlek usia Anda 20, besok 21 kan? Nah, makan ondenya sejumlah 21 gitu. Lah, kalau usianya udah 60 tahun, 60 onde-onde dong. Betul. Nah, makannya yang kecil-kecil. Kalau yang jangan yang gede-gede. Kalau yang masih muda makan yang ada isi kacangnya malahan. Ya, gede-gede itu tuh ya. Jadi yang paling penting bagi kita adalah bahwa itu adalah satu perayaan buat kita berkomitmen agar matahari yang kita ilustrasikan tadi ya menjadi energi yang mengalir masuk ke dalam rumah kita, ke dalam benak kita maksudnya, toh. Nah kalau dengan benak kita terenergi positif, maka segala sesuatu menjadi positif. Betul. Pikiran kita positif,
keputusan kita positif, kerja kita makin positif. Maka daripada itu, onde-onde itu merupakan pertanda adanya keseimbangan yin yang gitu. Nah, pada zaman dulu itu onde-onde tadi itu ditempel-tempelin tuh juga kan. Gimana? Tembok? Ditempelin ke tembok, ditempelin ke meja. Tetapi yang paling sering, yang paling kerap dilakukan orang, ditempelkan pada itu apa? Kusen pintu utama di kiri dan kanan gitu, satu-satu. Supaya apa Pak? Kakak mengusir roh-roh jahat. Ya. Nah, roh jahat memang harus kita buang juga kan. Jangan sampai mengintervensi kita. Kenapa? Karena tanggal 22 Desember juga ada matahari yang lain juga kan. Apa? Matahari sang ibu kita tercinta. Oh iya. Kan hari ibu. Hari Ibu. Ya. Yang sinarnya terpancarkan sepanjang waktu kan. Betul. Matahari yang ada itu adalah ibu kita yang selalu menghangatkan kehidupan kita. Dari kecil sampai besar. Maka nggak usah heran, kadang-kadang ada anak yang bilang apa, Mama, Ibu, saya ini udah dewasa, jangan terlalu diatur. Nah, bagi ibu, anak itu adalah kesayangannya, ya, yang harus dipeluk, diberikan kehangatan. Bagi dia, anak itu sedewasa apapun, Tetap anak-anak gitu. tetap anak-anak. Itulah cintanya seorang ibu. Nah, dalam kesempatan berbahagia itu di tanggal 22 Desember nanti jangan lupa tuh. Ya, kesempatan itu dimanfaatkan untuk apa? Memberikan menyampaikan ketulusan cinta kita kepada ibu. Ya, jangan selalu ibu yang memberikan cinta kepada kita, tapi kita lupa. Alasannya kita sibuk dan sibuk. Alah. karena pintu juga, ibu juga adalah tuh sebetulnya pintu utama kita. Pintu utama kita untuk menapaki kehidupan juga kan. Betul. Kalau nggak ada ibu, apa kita bisa menapaki kehidupan? Iya. Nggak bisa dong. Iya. Nah, kita mau cerita lagi soal pintu utama nih juga kan. Kita lanjut ya. Kita bahas Nora nih, dari pendengar Jepang juga. Iya, ada si King Kong. Nah, nih King Kong nih lebih dari ibu. Kalau tetap aja fungsi puja ibu yang harus dihormati walaupun dia King Kong. Ada Ibu King Kong soalnya. Ada ibu King Kong. Pada video step anak tangga dan rumah tangga. Malam Pak Kang. Salam dari pengagum Pak Kang. Salam juga King Kong. Sekaligus izin bertanya, rumah saya memiliki pintu 2 daun yang terletak di tengah. Jika masuk dari pintu utama, ceritanya dia masuk nih, kita nih ke dalam pintu utamanya nih. Di sebelah kanan ada dinding kamar. Jarak dari pintu utama ke dinding kamar 60 cm. Meter ya? 60 cm. Ya, 60 cm. Iya. Di sebelah kiri ada ruang tamu, lebarnya 3 meter. Jadi kalau kita masuk, lihat kanan 60 cm ada Kamar. dinding, bukan dinding kamar, bukan kamar, dinding kamar. Lihat ke kiri, ada ruangan terbuka, adalah ruangan duduk, ruangan tamu yang lebarnya 3 meter. Kalau saya pasang penyekat, jadi ini blong nih dia nih rupanya ke dalam nih. Tengahnya tuh kayak blong ke dalam. Betul. Di depan pintu utama, maksudnya setelah pintu utama nih, masuk setelah pintu utama. Gawangan untuk masuk ke ruang tengah sebaiknya dibuat di sebelah kanan, di tempat yang 60 cm itu, atau pada sisi dinding kamar di sebelah kiri. Ya, pada sisi ruang tamu yang lebih lebar. Kalau saya buat di kanan, maka ujung dinding penyekat akan memotong pintu sekitar 50 cm. Udah pasti dong. Ya, kan lebih cuma 60 cm kan. 60 cm orang susah liwat toh. Paling enggak kita bikin area kosong aja 81 cm. Udah pasti tiangnya itu nabrak ya.
Jadi gawangannya itu akan nabrak dengan pintu utama, itu nggak boleh. Nah, jalan satu-satunya ya sebelah kiri dong. Yang ke ruang tamu itu ya. Betul. Ya, apakah bermasalah? Ya tentu bermasalah kalau di kanan. Jadi kalau di kiri nggak bermasalah, ya nggak? Oh, juga sebelah sana cuma tembok kan, Pak Kang? Iya, ada jarak 60 cm. Maksudnya 60 cm itu mau dimanfaatkan. Ya itu aja. Kan nggak bisa orang liwat toh. Iya. Nah kalau dilebarin, toh kan akan membuat satu gawangan yang batas gawangan itu akan berhadapan dengan lubang pintu utama. Ya toh? Nah sebagai info dia bilang, arah masuk jalan komplek dari kiri ke kanan, ya. Dari kiri ke kanan dia bilang. Ya, jadi itu nggak ada masalah dalam konteks ini. Yang paling benar, memang kebetulan sebelah kiri lebih bagus daripada sebelah kanan, walaupun sebelah kanan itu ada ruangan kalau kita mengacu kepada jalan masuk komplek. Ya, jadi penyekat harus menempel pada dinding kamar. Jadi walau bagaimanapun kita membuat lubang itu di sebelah kiri, dia batasannya tetap harus menutupi bidang yang kanan tadi dong ya. Jadi karena kita harus membuat satu gawangan ke bagian dalam. Jadi kita nggak boleh bisa melihat bagian dalam daripada rumah kita, gitu. Dari ruang tamu nggak bisa melihat ke dalam. Nah ada Rick Y. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu yang ke-1. Bahkan kalau pintu gudang ada di depan rumah, sedangkan pintu utama, nah dulu, bahkan kalau pintu gudang ada di depan rumah dia bilang, sedangkan pintu utama agak menjauh ke dalam, boleh nggak? Jadi maksudnya gini nih juga kan, kita mau masuk ke rumah dia nih, kita melewati gudang gitu. Jadi setelah gudang, barulah ada pintu utama. Jadi mungkin tadinya rumah ini rata nih, flat depannya. Karena butuh gudang, ditambahin gudang di depan gitu. Berarti gudangnya antara di kanan atau kiri pintu masuk? Bisa. Ya jadi pintu utamanya menjorok ke dalam. Nah, kalau dari sudut pandang dari analisa yang sifatnya pribadi, kita mesti lihat tuh, boleh nggak tuh pintu utama menjorok ke dalam gitu ya. Tapi ini kan kita berbicara umum ya. Nah dalam konteks ini nggak ada masalah sebetulnya. Tetapi kita mau lihat nih gudangnya itu pintunya kemana? Keluar atau ke dalam maksudnya? Bukan. Ya. Nah pintunya itu ada di depan apa terkoneksi juga ke bagian dalam. Misalnya gini. Kita masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang ada pintu lagi nih, langsung masuk ke dalam. Masuk ke ruang tengah. Betul, ke ruang tamu. Ya. Nah kalau itu salah, tapi kalau cuma di depan nggak menjadi masalah. Kok salah ya? kenapa Pak Kang? Kenapa? Kok salah kenapa kalau ada pintu koneksi gudang yang ke ruang tamu? Berarti dia mengalahkan pintu utama, sehingga pengeluarannya akan menjadi lebih besar daripada pemasukan. Ya. Jadi sebaiknya kalau dia ada pintu tembus, yang tembusannya tadi ditutup gitu ya. Nah ada Tiffany Hidayat pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi 2. Bahkan kalau meja makan menghadap pintu samping rumah, meja makan menghadap pintu samping rumah, kalau dibuka bisa melihat view. Nah, jadi ini kita masuk ke dalam nih, kita udah di dalam rumah dia nih, udah di tengah-tengah rumah nih, ada meja makan. Nah ketika kita makan, kita lihat nih ke kiri misalnya gitu ya, atau ke kanan, kan dia di samping, tapi dia nggak bilang nih sampingnya di belah mana ya kan. Kita lihat ke kiri atau kanan tuh, di situ ada pintu. Nah dari pintu itu kita bisa melihat keluar, dia bilang. Seringnya pintu dibuka terus dari pagi sampai sore. Apakah itu mempengaruhi feng shui baik atau tidak gitu ya. Nah sekarang masalahnya pintu samping itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pintu utama.
Kalau pintu samping itu lebih besar, tentu akhirnya terjadi pemborosan. Ya, nggak boleh karena pintu utama harus yang paling besar. Nah, boleh nggak sih kita mau bukan pintu di tengah itu besar? Boleh, asal bagian bawahnya ada galengan. Jadi bentuknya sebetulnya bukan lagi pintu, tetapi jendela yang besar yang sampai bawah, tapi nggak menyentuh lantai. Ya, nah kemudian bukanya dia nggak bilang nih, bukanya itu swing keluar, apa swing ke dalam, atau sliding selorok gitu ya. Orang bilang itu pintu maraton. Nah kalau dia swing keluar, ini lebih salah lagi. Swing ke dalam, oke. Sliding, lemah gitu ya. Kalau sliding kenapa Pak? Lemah? Lemah ya. Pintu, apalagi kalau dia besar, terus dia sliding di samping rumah, itu mengindikasikan keuangan kita lemah. Dan kalau dia ada di tengah rumah, itu berarti pencernaan kita juga ikut lemah. Aduh, oke. Kenapa? Di rumah begitu? Enggak, cuma kayak ternyata efeknya sampai kesehatan. Iya. Nah, belum lagi nanti ukuran kusen pintunya nih. Betul nggak ukurannya gitu kan? Nah, kalau bicara kosong kusen pintu, tentunya Tiffany Hidayat harap menyimak video seksamai ya, yang videonya energi berputar, dompet menebal. Ya. Ada Kim Ki Yeni pada video Feng Shui pintu utama, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Kalau pintu utama menghadap samping rumah tetangga dan di tembok tinggi untuk garasi, apa boleh depan pagar saya tanami tanaman penutup panas dari tembok seberang? Dia bilang terima kasih. Nah, yang perlu diperhatikan berapa jarak dari pintu utama rumah ke dinding tetangga yang tinggi itu. Kan udah dikasih tinggi tuh ya. Iya. Kalau jaraknya di bawah 6 meter itu aja udah salah. Oh iya. Iya, jadi makanya jangan sampai kita tuh menghadapi samping rumah tetangga, walaupun apakah pintu kita miringkan ataupun kita menghadap ke depan jalanan, tetapi kemudian tetangga di depan itu menyamping gitu ya. Nah kalau menyampingnya itu adalah bentuk rumah hook tidak masalah, tapi kalau bentuknya kemudian dinding tinggi, itu yang jadi masalah gitu ya, karena kita menghadapi gunung ya. Karena rumah tuh harusnya menghadapi lautan, bersandar pada gunung, melihat lautan, bukan sebaliknya. Nah, bagaimana kalau kita tanam tanaman? Boleh aja, ya. Tetapi ingat, tanaman yang berbatang besar, batang besarnya itu tidak boleh berada di depan pintu utama kita, gitu. Yang paling, nah, yang bukannya begitu. Walaupun dia jaraknya jauh, kalau jarak jauh kan orang bisa lalu lalang. Oh iya sih. Tapi tetap aja itu akan menimbulkan energi negatif terhadap pintu kita, ya. Okay. Nah, yang bagus kalau kita tanami pepohonan bambu-bambuan, ya, karena bambu-bambuan merupakan rumput-rumputan. Oke, ada terakhir Fitradi Huang. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi kelima. Pakang mau nanya, kalau saya pasang folding door kaca, dia mau pasang folding door ini. Folding doornya dari kaca yang terbuat dari aluminium UPVC. Ya, kalau saya mau pasang folding door kaca yang kerangkanya terbuat dari aluminium kali gitu ya, maksud kalimatnya. Jadi kalau folding door kacanya terbuat dari aluminium kan nggak mungkin. Sebagai sekat di dalam rumah, sekat antara ruang makan dengan ruang dapur. Dia mau nyekat ruang makan dengan ruang dapur ini juga kan. Nggak panas itu. Itu bukan sekarang ada AC. Oh iya. Ya, kita lanjut dulu. Ukuran folding door ini kan tentu lebih besar daripada pintu utama gitu ya. Lebar folding door 3,3 meter kali tinggi 2,5 meter. Lebar pintu utama 138 cm kali tinggi 205 cm. Apakah diperbolehkan
dan apa efek negatifnya, mohon solusinya ya. Nah, dia kasih catatan lanjutan sekat beton ini rencananya mau dipasang folding door kaca gitu ya. Jadi di ruang kompor, di area kompor itu ada sebetulnya udah ada sekat beton dia bilang. Nah, dia mau lanjutkan dengan sekat beton itu dengan memasang folding door kaca tadi ya. Nah, memang nggak masalah sih kita memasang sekat antara ruang makan dan ruang dapur memakai folding door aluminium dan kaca. Nah, apa kaitannya dengan pintu utama? Ada nggak? Nah, kalau kemudian ruang tamunya bersatu dengan ruang makan misalnya, berarti kan itu ruang tamu dibatasi juga oleh kaca. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau memang itu betul-betul ruang makan dan ruang dapur, nggak masalah gitu ya. Penyekat antara pintu utama, ruang tamu dengan bagian dalam rumah nggak boleh digunakan bahan yang tembus pandang. Itu yang harus diingat ya. Penyekat antara ruang pintu tamu utama, pintu utama nih kan ada ruang tamu dengan bagian dalam rumah. Jadi tidak boleh dibatasi oleh bahan-bahan yang tembus pandang. Jadi misalnya kita berdiri di pintu utama atau duduk di ruang tamu, kemudian kita lihat ke bagian dalam tembus nih, karena terdiri dari kaca gitu, tembus pandang. Nggak, itu nggak boleh. Tapi kalau keluar boleh. Sama, sebaiknya jangan, karena kaca tidak boleh digunakan. Kalau misalnya keluar boleh, berarti kaca itu memantulkan. Ingat nggak? Kita pernah berbicara di depan pintu utama nggak boleh ada cermin. Karena menolak rezeki. Nah, kalau dia one way bisa dilihat dari dalam, itu berarti kaca itu kaca yang bersifat cermin. Jangan dilupakan itu. Ya. Nah, dan juga nggak boleh misalnya kita membuat penyekat dengan lemari yang berlubang-lubang gitu kan. Ada tuh lemari hias yang kemudian buat naruh pot-pot apa gitu, ada lubang-lubangnya tembus pandang, itu nggak boleh ya. Karena efek negatif dengan kaca itu justru lebih besar, bisa lebih besar daripada nggak ada penyekat. Nah, sekarang dia berkaitan dengan ukuran yang dia berikan tadi. Ya, ukurannya sih penyekat tuh nggak ada masalah gitu ya. Tetapi yang jadi masalah ukuran pintunya. Jadi kalau itu tadi Huang betul-betul mau seksama dalam menyusun tata feng shui di rumahnya dengan baik dan sesuai benar dengan hitungan meter feng shui, ya beli meteran feng shui ya. Karena tinggi lebar pintu 138 dan tinggi 205 cm itu menandakan jelek. Oh iya. Iya. Ya, jadi untuk itu bisa aja simak video Mau Cepat Kaya, siasati feng shui pintu, undang rezeki ya. Nah, di sana juga kita sudah membahas pertanyaan, kalau nggak keliru pertanyaannya Dwi Fortuna, Antoneta Jara ya. Dan juga pertanyaannya Ibu Yohana tuh mengenai ukuran pintu ya. Kalau Ibu Yohana dia bertanya pada video energi santet negatif destruktif. Baik, Pak Kang, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Kang ya. Oke dong. Kita masih punya beberapa sesi lagi, nanti kita sambung lagi. Jadi sahabat Sonora, pastikan terus bergabung bersama kami hanya di Sonora Feng Shui.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Feng Shui pada malam hari ini, dan juga masih bersama Pak Kang. Masih tersambung ya Pak Kang ya? Oh, so pasti. Sangat pasti. Pak Kang, kita langsung ini ya, lanjut ke sahabat Sonora yang sudah masuk. Oke. Yang pertama ada Jonathan Hindarta. Jonathan, Juliet, Oscar, kemudian November, Tango, pakai H di tengahnya. Iya. Hindarta pakai H juga di tengahnya. Oh, pakai H juga. Oke. 28 bulan 4 Tanggal 28 bulan 4 tahun 92 tahun 92 pukul 12 lewat 25 siang. 12 lewat 25. Ya. Kalau untuk posisi rumah yang cocok ini menghadap mana Pak Kang? Rumah timur laut, timur cocok. Timur laut dan timur. Iya. Itu aja ya. Iya. Baik, terima kasih. Cuma itu aja sih Pak Kang. Oke. Kemudian berikutnya ada Maria Christine. Maria Christine pakai C. Pakai K. Oke. Belakangnya pakai E. Oke. 10 bulan 10 bulan 10 tahun 84 tahun 84 pukul 4 lewat 45 pagi. 4 lewat 4 lewat 45. Oke. Mau tanya tanggal berapa yang bagus untuk saya buka usaha di tahun depan setelah Imlek Pak? Gampang. Nah, saya kayaknya tahu deh. Apa? Beli kalendernya. Betul, tinggal dibaca di sana. Mau pilih mana, tanggal mana, bulan berapa ada. Ya, kalau saya yang milihin berarti kan mau berapa banyak gitu dipilihin, dan hitungnya juga mau berapa lama gitu. Baik, itu saja juga Pak Kang. Tapi yang jelas tahun depan saya ciong ya. Enggak ciong. Aman, berarti tinggal dibeli saja kalendernya. Kemudian ada Ignatius cowok ya. Niki pakai Y belakangnya. Niki, iya. Pranata pakai N. Pranata. Oh, Prananta. Maha. Tanggal 1 bulan November. Tanggal 1 bulan 11 tahun 93. tahun 93 pukul 22 lewat 40. 22 lewat 40. Lulusannya teknik elektro. Saat ini bekerja di perusahaan asing yang bergerak di bidang generator, yaitu pompa air irigasi dan mesin penggerak. Ini cocok gak Pak? Cocok banget. Cocok banget. Berarti nggak usah lirik-lirik yang lain? Nggak usah lah ya, cuma sebetulnya Ignatius ini potensi keberuntungannya tuh besar loh ya. Iya, di tahun depan juga kan nggak ciong. Kalau mau mulai bisnis silahkan. Tapi ya banyak waktu masih untuk belajar. Namun nanti tentunya mulainya jangan pada tahun ciong dong ya. Harus disimak kapan itu nggak ciong dan kapan jumlah nilai keberuntungannya kalau sebaiknya lebih tinggi lebih bagus untuk memulai bisnis. Nah, tapi saya minta tolong untuk 2 tahun ke depan sebaiknya Ignatius memakai baju warna hijau terus. Nantinya warna hijau dicampur dengan merah, dan
kalau sudah lepas hijaunya, tentunya warna yang hitam, biru, abu-abu kesukaannya Ignatius itu tolong dimasukin ke gudang ya. Kalau mau pakai juga sebulan sekali deh. Oh, itu dispensasinya ya? Iya, jadi kalau itu bisa dilakukan, ke depan Ignatius bisa jadi orang besar. Wah, ini kebetulan juga tanya, kalau usaha cocok nggak? Misalnya kayak franchise makanan gitu. Udah yang tadi aja berarti ya? Iya, kalau ke makanan nggak cocok, ke masakan ya, masakan Asia, dia cocok. Tapi kalau dia sudah di bidang itu, di bidang tadi teknik, ya sebaiknya itu didalami lagi ya, difokuskan, diseriuskan. Nah nanti kalau dia udah betul-betul mantep, dia mau buka usaha yang lain, boleh. Dan kalau feng shui-nya nanti udah betul-betul mantep, bidang-bidang yang nggak cocok pun boleh dirambah gitu. Bukan berarti kalau saya bilang yang ini nggak cocok tuh selamanya nggak boleh. Boleh kalau dia sudah mantap. Sehingga kalau sudah mantap, satu ketika kita bisa mengatur feng shui-nya untuk mencocokkan bidang-bidang yang tidak cocok. Tapi itu belakangan dong. Karena kalau kita mengingat usia Ignatius juga, belum waktunya untuk merambah hal-hal yang tidak cocok. Fokus dulu ke yang cocok, mantap, baru bisa mengembangkannya di kemudian. Itu ya, jadi udah fokus di itu tadi bidang generator gitu. Terus kalau terkait arah rumah yang bagus ini sudah bisa ditentukan Pak Kang? Arah rumah yang bagus? Ke timur laut cocok. Cocok ya. Kemudian juga terkait jodoh. Aduh, ini sayangnya nggak ada namanya sih. Cuma nanya pasangan saya lahir 15 Januari 96 sekitar pukul 10 pagi. Gitu. Nggak ada namanya. Iya. Kalau tanggal berapa tadi? 15 bulan 1. 15 bulan 1 tahun 96. Itu kan sionya babi ya, dan nggak ciong dengan ayam, tetapi belum tentu nggak ciong ya, karena kita harus melihat dia tanggal berapa, bulan berapa, dan jam berapa. Nah kalau ini nggak ada salah satu, nggak ada jamnya, saya nggak berani. Nanti kalau dia ada apa-apa, saya yang disalahin. Sekitar 10 pagi Pak. Setelah 10 pagi? Namanya yang nggak ada tapi. Ya kalau nama sebetulnya penting juga ya, tapi dibandingkan jam, tentu jam jauh lebih penting gitu ya. Nah sekarang kalau kita bicara cocok atau tidak, ya kecocokannya termasuk oke gitu. Nggak ada satu yang menandakan bahwa dia tuh bentrok gitu ya. Namun walaupun dia cocok, kita lihat nih, Ignatius gampang tersinggung. Nah calonnya lebih jauh gampang tersinggung gitu. Walaupun nggak ada dendam seperti Ignatius. Ignatius tuh jeleknya kalau udah nggak suka, udah benci orang, bencinya bisa nggak ketulungan gitu ya. Sedangkan calonnya enggak ya, cuma ketoel dikit gitu, orang salah dikit bisa ngambeknya bukan main. Ini yang perlu dijaga, dan juga bicaranya seringkali memang nggak nyambung ya. Mereka berdua. Iya, tapi kalau sekarang ditanya mereka nyambung, karena kalau orang lagi baru berkenalan, pacaran, itu semua apa yang nggak nyambung pun dibilang nyambung kok. Iya. Kalau udah renggang itu pasti kayak nyambung aja jadi nggak nyambung Pak. Nah ini, tapi itu urusan kecil. Yang jadi masalah adalah kedua-duanya harus saling memahami dan jangan gampang tersinggung. Lain-lain oke kok ya. Dan menapaki dunia bisnis berdua itu akan saling membantu untuk kesuksesan bersama, dan bidangnya boleh dibilang saling bahu-membahu kok, boleh kok. Ini Ignatius ini enak banget ya. Kenapa? Ya, bidang pekerjaan yang digeluti cocok, tinggal sabar sekitar 2 tahunan tadi ya. Dan itu jodohnya juga cocok banget. Ngiri ya. Dari situ Pak kan. Lanjut deh. Ada Antonius Raka T.
Antonius Raka T. Raka T. Iya. 20 bulan 2 20 bulan 2 tahun 97 tahun 97 pukul 23 lewat 55. pukul 23 Lewat 55. lewat 55. Bidang usaha yang cocok apa Pak Kang? Sekarang usaha buka bengkel motor. Cocok. Cocok ya? Cocok, tapi jauh lebih cocok itu kalau udah bengkel, itu kan barang teknik juga tuh ya. Tetapi di bidang jasanya memang dia perkembangannya agak lambat gitu. Karena bengkel kan sinonim dengan adanya jasa toh. Ya. Nah, kalau dia jualan spare part itu yang paling luar biasa. Jadi ke depan sebaiknya Antonius lebih mengkonsentrasikan diri untuk buka toko spare part gitu ya. Itu lebih sebaiknya lebih difokuskan. Oke. Kalau untuk rumah gimana Pak Kang? Ada mana? Untuk rumah dia cocoknya ke barat ke utara. Wih, barat sama utara ya. Mm-mm. Biasanya berdampingan barat laut atau barat sama utara. Terus kalau terkait handicapnya Pak Kang dan juga kesehatan. Handicap dan kesehatan. Ya. Kalau bicara kesehatan, saya mau negor Antonius gitu. Cuma ini kan masalahnya seperti Anda bilang kan, yang enak-enak dilarang gitu. Tambahin aja Pak Kang. Hobinya dia daging, ya. Oke. Daging itu dia demennya daging yang asin. Nah kalau asin tuh B2, Oke. ya. Dia juga demen apa? Kambing gitu ya. Oke. Kalau dia nggak pernah makan tentu berbeda gitu ya. Nah tetapi yang masalahnya tuh asinnya itu dan dagingnya juga maunya dia kebanyakan dibakar gitu. Nah ini yang bisa dalam jangka panjang menimbulkan bahaya buat dia gitu ya. Nah, itu selain gangguan pada peredaran darah nantinya, ya tentunya dia juga harus jaga tulang-tulang, gampang masuk anginnya dan tenggorokannya juga suka radang gitu ya. Itu yang harus dijaga. Jadi gorengan pun sebaiknya dikurangi, kan yang enak-enak tuh. Itu enak semua Pak. Baik. Handicap tadi belum ya? Handicapnya ya emosinya harus dikurangi dan dalam berbisnis harusnya Antonius punya tekad gitu. Dia yang nggak berani itu membuat satu tekad yang kuat di dalam otak bahwa dia tuh akan menjadi orang sukses. Itu yang dia nggak berani. Kalau ditanya setiap orang berani gitu ya, saya mau jadi orang sukses, siapa sih yang nggak mau ya kan? Tapi berani nggak menanamkan itu di dalam otak berbeda gitu ya. Nah Antonius ragu, dia gamang, apa iya gua mampu gitu. Nah, itu keliruan dia. Dia harus tanamkan itu bahwa dia memang seorang yang mampu. Oke. Pak Kang, ini juga ada pertanyaan dari sahabat Sonora. Ini informasi terkait buku Feng Shui tahun 2022-nya Pak Kang, apakah sudah bisa dipesan Pak Kang? Kalau dipesan ya silakan aja, ke Sonora bisa dipesan gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan penjualan, kan bukannya wewenang saya kan cuma penulis. Ya, penjualan itu penerbit dan toko buku. Nah, sekarang kalau misalnya dari pihak Sonora mau mencatat, ya memesan silakan. Mungkin bisa ditanyakan ke penerbit berapa harga jualnya gitu kan? Oke. Nanti coba kita telusur lebih dalam itu ya Pak Kang ya. Iya. Lanjut Pak Kang, ada Kurniawan. 24 bulan 4. Tanggal 24 bulan 4 Tahun 71. tahun 71. Pukul 4 lewat 30 pagi. 4 Lewat 30 pagi.
Iya. Mau menanyakan soal keberuntungan Pak, kan hokinya. Orang nanya keberuntungan hoki. Kalau nanya hoki, sebetulnya salah alamat kalau ke saya. Mendingan cari tukang kuamnya gitu. Dalam hal ini tentu adalah meramal masa depan. Ya. Nah, Anda mungkin akan senang di sana. Jadi dilihat ya bahwa potensinya apa. Sedangkan Feng Shui itu adalah bagaimana kita mengatur kehidupan kita agar selaras dengan alam, gitu ya. Jauh daripada mistik gitu ya, walaupun ada hitungan-hitungan elemen ya. Nah, tetapi analisanya ya tentu saja lebih akurat, seperti kita bilang karakter orang itu pada prinsipnya kemungkinan keliru itu sangat-sangat kecil, kecuali orang itu memang sudah mampu merubahnya. Nah, artinya apa? Artinya dengan analisa tadi kita berusaha mengubah hidup kita yang tidak selaras menjadi selaras, yang sudah selaras menjadi jauh lebih selaras. Nah, kalau kita sudah selaras, maka kita akan berpikir, kita tuh akan berpikir dengan baik, dengan yang positif. Kalau pikiran kita yang positif, tentu kita akan berjuang dengan baik dong. Misalnya kita menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau semuanya menjadi baik, hoki kita akan naik. Iya, betul. Keberuntungan naik gitu ya. Jadi nggak ada ahli feng shui itu bisa bikin orang menjadi kaya, itu bohong. Ya, tetapi ahli feng shui, pakar feng shui, praktisi feng shui mengatur bagaimana kehidupan yang selaras agar berpikir selaras. Nah, kalau sudah berpikir selaras ke depannya, silakan Anda merakit, menyulam keberuntungan Anda sendiri gitu. Nah, oleh sebab itu jangan heran kalau ada orang yang diperhitungkan, oh Anda tuh potensinya bagus sekali, ternyata kebagusannya nggak pernah terjadi gitu. Nah, tapi ada orang yang akan diramalkan jelek gitu ya. Tapi kalau penataannya bagus, kedepannya menjadi jauh lebih bagus gitu. Ya, misalnya gini. Kurniawan memang kalau kita mau hitung dari sudut pandang keberuntungan, katakanlah dia hebat sekali ya, potensinya besar. Tetapi dia disiplinnya kurang dan malas gitu. Ya, karena dia punya kemampuan leadershipnya itu tinggi. Nah, yang kita khawatir dia terjebak dalam situasi ya yang mana maunya tuh memerintah gitu. Nah, kalau orang yang memerintah, ya ini kalau dia itu sudah betul-betul berpikir baik, selaras gitu ya, dan berpengetahuan baik, maka segala sesuatu walaupun didelegasikan akan terkontrol dengan baik. Tapi kalau tidak, dia nggak akan juga mengontrolnya dengan baik. Dan kemudian pertanyaannya, siapa sih yang mau bekerja untuk kepentingan orang lain, untuk kekayaan dan kesuksesan orang lain? Kerja ini ya, kayak kerja zaman company dulu dong. Nah, iya toh? Jadi feng shui itu adalah suatu matematika untuk mencari tahu ya kelemahan kita, kekurangan kita, dan menyiasatinya agar kita dapat berpikir, bersikap, dan bersepak terjang yang baik. Sehingga keberuntungan akan berpihak. Ya kalau kita kemudian sudah diatur maunya tidur aja, ya nggak akan datang itu keberuntungan. Ini juga ada pertanyaan tambah dari Kurniawan, Pak. Kalau untuk usaha yang cocok, dia juga bisa berkembang. Kalau berkembang tentunya usahanya usaha pohon ya, karena cuma pohon yang berkembang atau berjamur. Tapi, jamur lebih cepat. Iya, tapi dia nggak cocok di pohon ya. Kalau pertanyaannya berkembang, tapi kalau yang cocok buat dia, yang berbidang bisnis berunsur tanah dominan, air dominan, atau campuran daripada keduanya itu. Jadi bukan pohon loh ya. Pohon dan juga bukan jamur ya. Bukan. Ada orang juga 20 malam ini, Pak. Ada orang bertanya bagaimana supaya usaha saya maju katanya. Ya dorong aja. Harus ada bensinnya juga. Kita ketemu lagi di depan
Oke, sukses selalu ya. Terima kasih Pak Yo. juga ya Pak Kang. Sehat-sehat. Sama-sama. Dan kita ketemu lagi minggu depan sahabat Sonora. Pak Kang juga Arya pamit. Selamat malam.